Iya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu sehat dan senantiasa powerful. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita kita belajar, dan yang join pada siang hari ini adalah orang-orang sibuk atau orang-orang yang nganggur, Pak Ganda. Oke, ya. Tadi sekilas sudah dikenalkan profil saya oleh Pak Ganda. Ini sedikit penguatan saja Bapak Ibu ya, terutama yang baru ikut webinar saya. Ini saya bagikan sedikit ya. Ya. Jadi tadi Pak Ganda mengatakan saya seorang penulis buku. Ya, betul. Ya, saya sudah menulis 15 buku dan 7 buku pertama saya itu bisa saya selesaikan dalam waktu 22 bulan. Nah, sayangnya saya drop out 2 kali. Ini kelemahan atau kekuatan ya Bapak Ibu ya. Gabungan. Kalau drop out-nya itu berarti kelemahan karena gagal studi 2 kali. Tapi dalam waktu 22 bulan bisa menulis 7 buku, ini adalah sebuah kekuatan. Kemudian ada media lain selain Jawa Pos yang meliput saya, yaitu Warta Jateng. Drop out tapi mampu membangun lembaga pendidikan. Tepatnya adalah bimbingan belajar antusias. Nanti di sesi akhir Bapak Ibu saya sedikit kenalkan tentang profil bimbel antusias dan mudah-mudahan bisa terjalin kerjasama nggih Bapak Ibu. Nah, ini surat dari Kepresidenan apresiasi atas buku saya yang tadi disampaikan oleh Pak Ganda yang berjudul The Slang Way. Pernah satu panggung dengan Pak Ganjar yang digadang-gadang sebagai Capres 2024. Tidak tahu jadi apa enggak. Pernah satu panggung dengan Sahrul Gunawan. Nah, ini di kantornya Slang di Jalan Potlot, Gang Potlot ya, ketika pembuatan buku The Slang Way, foto bersama dengan Bim Bim. Ini buku 180 derajat yang pernah dibagikan di acara KND. Nah, ini total ya, total 15 buku yang sudah saya tulis. Doakan Bapak Ibu mudah-mudahan nanti bisa menulis lebih banyak lagi agar bisa meninggalkan warisan bagi generasi setelah saya. Perkenalan singkat Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita masuk kepada materi. Nah, kemarin saya share survei kecil-kecilan di beberapa grup WA. Saya menanyakan kepada anggota grup WA tersebut, sibuk itu pangkal kaya A atau pangkal miskin? Nah, ternyata itu 70% menjawab bahwa sibuk itu pangkal miskin. Nah, tetapi Bapak Ibu, realita kita sehari-hari ya, kita lihat ya, orang-orang yang penghasilannya gede, yang punya jabatan, yang terkenal itu sibuk semua atau pada tidak ada kerjaan Bapak Ibu. Nah, ternyata sibuk semua. Dan mereka ternyata nggak miskin Bapak Ibu. Apakah judul webinar kali ini salah? Sibuk pangkal miskin. Bagaimana menurut Budian? Salah enggak Budian sibuk itu pangkal miskin? Sebenarnya sibuk pangkal kaya, tapi Tapi kenapa Bu? kok kok jadi sibuk pangkal miskin ya Pak? Nah, iya berarti salah ya Bu judulnya Bu ya. Sibuk pangkal kaya Bu ya. J. Tapi Ibu lebih milih mana? Sibuk kaya atau tidak sibuk kaya Bu? Tidak sibuk kaya Pak. Nah, itu. Bisa tidak kira-kira itu diwujudkan Ibu? Tidak sibuk tapi kaya. Insya Allah mungkin nanti setelah mendengarkan dari Pak Edi ini bisa mengerti Pak. Amin, JNJ. Terima kasih Budian. Sekarang saya beralih ke Pak Roni. Pak Sama. Roni, kalau tadi Budian itu lebih memilih sibuk, lebih memilih tidak sibuk tapi kaya daripada sibuk tapi miskin. Kalau Pak Roni pilih mana? Sibuk kaya atau tidak sibuk kaya Pak Roni?
Sedang nggak ini? Saya lempar ke Pak Aris. Kalau Pak Aris lebih milih mana? Sibuk kaya atau tidak sibuk kaya? Oke. Jawab di chat, Pak. Jawab di chat. Oh, jawab di chat. Oke. Pak Ganda aja yang baca kalau di chat. Saya konsen ke sini. Harus Jawabannya apa Pak jawabnya Ganda? itu. Sibuk dengan hal remeh yang nggak menghasilkan uang, bikin miskin. Oke. Jadi kejawab tadi Bu Dian sama Pak siapa tadi mengatakan yang sibuk pangkal miskin itu sibuk dengan hal-hal remeh yang tidak menghasilkan. Itu yang menyebabkan miskin, ya. Tetapi sibuk dengan hal-hal yang produktif, yang positif, yang konstruktif itu yang bisa membuat kita kaya. Tetapi pilihannya pasti akan jatuh kepada tidak sibuk tetapi kaya daripada sibuk tetapi miskin atau sibuk kaya. Nah, oke Bapak Ibu, kita mulai dengan memahami apa sih itu sibuk. Nah, jadi sibuk itu adalah ya bagaimana kita menghabiskan waktu jaga kita. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan waktu jaga kita? Waktu jaga kita adalah ya waktu yang kita miliki yaitu 24 jam sehari semalam dikurangi waktu tidur 8 jam. Jadi waktu jaganya 24 dikurangi 8 ketemu 16. Nah, 16 itulah yang dimaksud dengan sibuknya kita. 16 jam itulah akan kita isi, kita habiskan dengan kegiatan apa. Itulah kesibukan kita. Awalnya saya berpikir begini Bapak Ibu, tidur 8 jam itu terlalu lama. Tidur itu aktivitas yang tidak penting. Tidur itu aktivitas buang-buang waktu. Nah ternyata setelah saya baca literatur itu salah besar anggapan bahwa tidur itu buang-buang waktu, tidur itu tidak penting, tidur itu tidak bermanfaat. Ya, jadi kalau ada orang yang sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, itu kenapa? Tidurnya kurang banyak. Nah, makanya kalau ada orang-orang yang sumbu pendek kemudian mudahan suruh tidur yang lebih lama. Nah, ternyata tidur itu bermanfaat sekali Bapak Ibu. Ya, satu ya bisa cepat membantu proses penyembuhan ketika kita sakit. Kedua, regenerasi sel berjalan dengan optimal. Jadi ibu-ibu kalau pengen awet muda itu tidurnya harus cukup ibu-ibu. Berikutnya apa? Berikutnya itu tidur itu bisa memecahkan permasalahan yang sulit Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah buntu, tidak bisa lagi memecahkan persoalan kita, entah persoalan keuangan, bisnis keluarga ataupun yang lain, ya. Cobalah tidur. Tenang, berdoa, yakin Tuhan bantu. Itu nanti otak bawah sadar kita itu akan memunculkan pertanda-pertanda, sinyal-sinyal, isyarat-isyarat setelah bangun tidur. Nah, ternyata tidur itu penting Bapak Ibu. Manfaatnya besar sekali. Ya. Dan orang-orang jenius itu ya tidurnya cukup. Albert Einstein bahkan tidur bisa 10 jam sehari. Nah, jadi jam jaga kita itu akan kita habiskan buat apa? Setelah dipotong tidur yaitu 16 jam tadi itu disebut dengan sibuk. Nah, tinggal kita kontrol Bapak Ibu. Ya, kesibukan kita itu satu ya positif atau negatif. Ya, kalau positif itu berarti memberikan manfaat, kalau negatif itu memberikan kerugian. Kedua, kesibukan kita itu konstruktif membangun atau destruktif merusak. Atau yang ketiga, kesibukan kita produktif menghasilkan atau konsumtif justru menghabiskan sumber daya kita. Nah, kalau jawabannya adalah kesibukan kita itu adalah positif, kesibukan kita itu adalah konstruktif, kesibukan kita itu adalah produktif, maka sibuk akan membuat kita kaya. Tapi nanti Bapak Ibu akan kita dalami lagi, ya, tidak sibuk akan membuat kita kaya. Nah, jangan sampai kita terperosok kepada sibuk miskin. Mending tidak sibuk miskin. Betul Pak Yoga? Nah, ya. Jadi itu harus kita pahami bersama dulu Bapak Ibu tentang pengertian sibuk. Bagaimana kita menghabiskan
waktu jaga kita, yaitu waktu ketika kita tidak tertidur. Ya, kalau kita bagi biar seimbang, kerja maksimal 8 jam. Padahal prakteknya Bapak Ibu, kalau di luar sana itu ada yang 10 jam lebih, dihitung perjalanan pulang perginya. 8 jam. Ya. Kemudian sisa 8 jam itu kita bagi ke 3 area penting lagi. Ya. Pribadi itu 2 jam, keluarga 4 jam, dan sosial 2 jam. Kalau sampai nanti kerja itu memakan porsi lebih besar, bisa 10 jam, 12 jam, hidup kita tidak seimbang lagi. Pasti nanti perhatian kepada keluarga itu akan berkurang drastis. Terhadap diri sendiri itu juga berkurang drastis, kepada masyarakat, lingkungan sosial juga akan berkurang drastis. Nah, kesibukan seperti inilah yang memang harus dicegah. Tinggal nanti bagaimana sih ketika kerja itu porsinya itu kita pertahankan maksimal 8 jam, dan nanti kita upayakan bisa turun menjadi kurang dari 8 jam, syukur bisa 4 jam, bahkan 0 jam, tetapi pendapatan bisa meningkat. Seperti yang diharapkan dan diinginkan oleh Bu Dian tadi ya Bu ya. Nah, kalau kerja jelas Bapak Ibu. Dalam Ibu? Oke. Kalau kerja jelas Bapak Ibu. Kerja itu tujuannya adalah untuk menghasilkan uang. Walaupun dalam bahasan-bahasan yang lain itu kerja itu bisa aktualisasi diri, bisa untuk memberikan pelayanan, ya. Nah, tetapi dalam bahasan finansial di sini kita fokuskan kepada tujuan kerja menghasilkan uang. Nah, kerja menghasilkan uang itu nanti akan ya menghadiahi kehidupan kita itu sebuah kesibukan Ibu. Tinggal nanti kesibukan itu akan memberikan kehidupan kita kaya atau miskin tergantung dari nilai ya waktu kita. Jadi 1 jamnya kita itu dibayar berapa. Ya, tetapi nanti ketika ya waktu kerja tersebut itu bisa kita pangkas, ya nanti ada caranya bagaimana memangkas bahkan menghilangkannya, ya. Maka waktu kerja tersebut itu akan hilang, akan memberikan kepada kita kehidupan tidak sibuk tetapi kaya. Ya. Orientasinya nanti dirubah Bapak Ibu. Ketika pertama ya bekerja untuk mencari uang itu sibuk bisa menjadikan kita kaya, ya asal nanti nilai waktunya tinggi. Dirubah orientasinya menjadi bekerja untuk menghasilkan aset, untuk membangun aset, itu nanti bisa menjadikan kita tidak sibuk tapi kaya. Bocorannya di situ Bapak Ibu. Nanti kita perdalam ya. Jadi kalau kerja kita ya untuk menghasilkan uang, nilai waktu kita dihargai tinggi, maka kita sibuk dan kaya. Tetapi kalau kerja kita untuk membangun aset, maka kita nanti akan menjadi tidak sibuk dan kaya. Berikutnya pribadi ya. Jadi paling tidak alokasikan 2 jam sehari. Kalau tidak bisa ya nanti spektrumnya atau batasannya itu ya per minggu ya. Kan nggak bisa rata seperti ini. Kalau per minggu itu harus ada dialokasikan buat pribadi, keluarga, sosial. Kalau misalnya per hari nggak bisa. Karena ada perjalanan luar kota dan sebagainya. Bisa perspektifnya itu per minggu. Pribadi ya. Jadi masuk kesibukan pribadi itu satu, ya menjalankan hobi. Ya. Ada berapa banyak hobi yang tertangguhkan sampai kita pensiun gara-gara kita sibuknya luar biasa, entah bekerja, entah berbisnis dan sebagainya. Kemudian masuk kepada ranah pribadi adalah pengembangan diri. Nah, ini Bapak Ibu yang ikut webinar kali ini termasuk ya orang-orang yang memiliki kesibukan yang positif dan produktif. Kenapa? Karena mengalokasikan waktu untuk diri pribadi Bapak Ibu sekalian, untuk pengembangan diri. Ya, nambah wawasan, asah skill. Nah, itu pengembangan diri, ya. Kemudian bagian berikutnya yang menghabiskan waktu kita adalah keluarga. Ya, setelah pribadi tadi keluarga, ya. Jadi keluarga itu kita harus meluangkan waktu untuk bersama, ya, keluarga, entah makan bersama, entah jalan-jalan bersama, entah menghadiri momen penting anggota keluarga, ulang tahun istri, wisuda anak, atau terima rapot anak. Nah, ini perlu dialokasikan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sosial. Bagaimana kita bergaul dengan masyarakat kita. Ya.
Karena kita tidak hidup sendirian dan pasti kita butuh bantuan mereka. Nah, waktu adalah harta karun. Kenapa? Karena ada kekayaan yang terpendam di dalam waktu itu dan harus kita temukan. Bapak Ibu sekarang cek coba, temukan. Selama ini waktunya Bapak Ibu itu hilangnya kemana? Selama ini waktunya Bapak Ibu itu habisnya kemana? Apakah ke pekerjaan semua sehingga tidak ada waktu untuk pengembangan diri, keluarga dan sosial? Atau justru ke sosial semua? Atau apakah porsinya sudah pas Bapak Ibu? Itu yang dimaksud bahwa waktu adalah harta karun. Ya, ada kekayaan di dalam penggunaan waktu. Tetapi kita sering sekali tidak menemukan waktu kita itu habisnya paling banyak di mana. Dan apakah itu dihabiskan untuk hal yang positif, konstruktif, produktif, atau sebaliknya. Itu dasar Bapak Ibu untuk nanti mengecek apakah sibuk itu membuat kita miskin atau membuat kita kaya. Nah, kalau kita lama tidak ketemu dengan teman SMA, teman kuliah, dan sebagainya, biasanya kita jabat tangan, kemudian kita nanya, sibuk apa bro sekarang? Nah, sebenarnya pertanyaan yang tepat adalah produktif apa bro sekarang? Gitu. Ya. Kenapa? Karena nanti yang akan kita ukur itu setelah lama tidak ketemu, ya dia kerja di mana, ya jabatannya apa, kemudian dia sudah raih apa saja terkait dengan hasil, atau dia bisnis apa, omset berapa, profit berapa terkait dengan hasil, ya. Jadi Bapak Ibu ketika ketemu teman lama, berani nggak Bapak Ibu sekarang diganti tanya, produktif apa bro? Berani enggak Pak Roni? Berani enggak Pak Roni? Nanti dicoba. Oh, dicoba. Oh, Bu Roni ya? Marlina, Pak. Bu Marlina? Iya, di Lombok. Oh, Bu Marlina di Lombok, tapi pakai akunnya Pak Roni ya? Bukan, Marlina, Pak. Oh, Bu Marlina ya? Oke. Ini. Nah, jadi ada perbedaan mendasar antara sibuk dengan produktif. Jadi sibuk itu adalah berapa jam atau waktu yang sudah kita habiskan. Ya, sementara kalau produktif itu berapa banyak yang sudah kita hasilkan. Contoh, nuwun sewu ini ya. Kuli bangunan atau kuli pelabuhan atau pekerja kasar itu berangkat pagi jam 8 sampai dengan jam 4 misalkan begitu. Ya, bawa pulang duit 100.000 sehari. Berarti sibuknya apa? Sibuknya itu dari jam 8 sampai jam 4. 8 jam sibuknya. Produktifnya berapa? 100.000. Ya, sibuknya itu 8 jam, produktifnya 100.000. Dokter spesialis buka praktik sebelum dia berangkat ke rumah sakit jam 7 sampai jam 9, 2 jam. 2 jam ini misalnya rata-rata itu satu pasien itu 10, berarti 12 pasien ya Bapak Ibu ya, 12 pasien kan 120. Melayani 12 pasien, satu pasien itu kena cas 300.000 kali 12, 3.600.000. Nah, berarti si dokter spesialis ini sibuknya 2 jam, produktivitasnya 3.600.000. Saya tanya, Bu Deti, sibuk mana kuli bangunan tadi dengan dokter spesialis? Tadi kuli bangunan itu sibuk berangkat kerja dari jam 8, pulang jam 4 sore, bawa pulang duit 100.000. Sementara dokter spesialis buka praktek jam 7 sampai jam 9, dapat duit 3.600.000. Sibuk mana, Bu Deti? Kuli bangunan atau dokter spesialis? Kuli bangunan. Betul. Produktif mana, Ibu? Kuli bangunan sama dokter spesialis? Dokter spesialis. Good. Yang mau kita tingkatkan sibuknya atau produktifnya, Ibu? Produktifnya. Kenapa nggak mau meningkatkan sibuknya?
Padahal kadang banyak orang yang sok sibuk, betul nggak Bu Deti? Iya. Iya, jadi masyarakat kita itu ya kalau kedapatan nganggur itu nggak enak. Merasa kalau jadi pengangguran itu orang yang gagal. Nggak pernah keluar rumah, nggak pernah kerja. Ketoknya kok jadi wong pengangguran kok malu. Tidak masalah. Yang penting adalah produktivitasnya. Sekarang itu di rumah itu sudah bisa seperti kantor karena smartphone itu bisa menggantikan fungsi kantor. Ya, bisa kirim dokumen-dokumen, bisa kirim video. Intinya smartphone sekarang itu bisa berbisnis dalam satu negara bahkan antar negara. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Bu Teti ya. Harus benar-benar dipahami perbedaan antara sibuk dengan produktif. Ya. Berikutnya adalah kalau sibuk itu karena pekerjaannya dikerjakan sendiri, tetapi kalau produktif itu didelegasikan kepada orang lain. Jadi kejawab Bu Deti, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas kita tanpa meningkatkan kesibukan kita? Berarti kita harus bangun tim, rekrut tim, bina tim, kemudian kita delegasikan pekerjaan kita tersebut, maka kita tidak akan bertambah sibuk, tetapi pendapatan kita itu akan tambah besar. Contoh tadi, dokter spesialis yang sudah dapat 3.600.000 tadi itu pengen meningkatkan. Pendapatannya tidak 3.600.000 lagi, tetapi jamnya di stop 2 jam. Bahkan bisa aja nanti dikurangkan menjadi 1 jam atau 0 jam. Caranya bagaimana? Bangun tim, buat sistem. Prakteknya, bikin klinik, pekerjakan dokter-dokter yang lebih junior daripada dia. Sehingga dia bisa mengutip bayaran dari jasa para dokter yang dia pekerjakan. Kalau skalanya udah lebih besar lagi, bangun rumah sakit. Nah, ya, jadi faktor kali pendapatannya itu terus bertambah, tetapi kesibukannya terus berkurang, bahkan 0. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah didelegasikan ke dokter lain, tetapi pendapatannya masih masuk ke dia. Produktivitasnya meningkat pesat, kesibukannya turun drastis bahkan menjadi 0. Pengalaman pribadi Bapak Ibu, jadi dulu itu tahun 2004 saya ngajar privat dari rumah ke rumah Bapak Ibu. Sekali ngajar itu dapat 25.000 1,5 jam. Mentok 1 hari cuma 3 sesi karena sudah terlanjur malam jam 9, dapat 75.000. Jadi kesibukan saya itu tadi Bapak Ibu, jam 3 sampai jam 9, 6 jam, produktivitas saya adalah 75.000 karena 3 kali 25. Saya berpikir bagaimana agar produktivitas saya itu meningkat, tidak 75, menjadi 150, menjadi 1.500.000, menjadi 2 juta, dan seterusnya. Tetapi waktu kerja saya itu tidak boleh bertambah menjadi 6 jam, bahkan berkurang sampai dengan 0. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya rekrut mahasiswa yang ada di Undip, ada di Polines, ada yang di UNES. Ini Semarang semua Bapak Ibu, karena saya domisili Semarang. Saya pekerjakan mereka. Nah, karena saya mempekerjakan mereka, maka waktu saya berapa? 0. Tetapi customer bayarnya tetap ke saya. Baru saya bagi hasil dengan mereka. Mereka 70, saya 30. Saya dapat bagian yang lebih kecil 30%, tetapi faktor kali saya tidak terbatas. Dan waktu saya 0 karena saya tidak mengajar lagi Bapak Ibu. Nah, itu bagaimana kita tidak sibuk tapi bisa kaya. Berikutnya Bapak Ibu, kalau sibuk itu hidup tidak seimbang. Ya, jadi kalau terlalu banyak waktu yang dipakai buat pekerjaan kita, bahkan numpuk sampai lembur, pasti istri di rumah jablay. Betul nggak Pak Antonius? Betul, Pak. Betul. Tapi ini nggak menimpa Pak Antonius, ya. Kalau menimpa sekali-kali enggak apa-apa. Oh, gimana? Iya. Sulit, Pak. Kalau kata sekarang sulit, Pak. Sulitnya gimana Pak Antonius? Nah, ya itu kalau misalkan sibuk kerja terus
cari kekayaan akhirnya kan ya apa namanya tadi katanya mesti jable, waduh sulit Pak kalau Pak. Oke. Apakah ini solusi yang bijak Pak biar sibuk kerja tapi istri nggak jable akhirnya istri itu dibawa ke kantor Pak? Gimana Pak? Katanya pengen nggak jable ya sudah ayo ikut ke kantor gitu Pak. Ya. Oke, jadi ada titik, makasih Pak Antonius. Jadi ada titik di mana kita itu sibuk ya untuk menghasilkan uang atau sibuk kaya, tetapi nanti kita juga harus beranjak ke titik tidak sibuk dan kaya. Tadi sebagian sudah disampaikan harus didelegasikan kepada orang lain. Ya, jadi itu pasti tidak seimbang nih, pasti ada yang dikorbankan. Kalau kita terlalu sibuk, ya sibuknya itu terlalu besar di pekerjaan. Mesti pengembangan dirinya kurang, hobinya itu tidak dijalankan, ya sosial kemasyarakatan kurang, keluarganya kurang. Tetapi kalau kita produktif, ya kita tidak sibuk, tetapi kita ya memiliki nilai yang tinggi, nilai ekonomis yang tinggi, bisa menghasilkan produk atau jasa yang tinggi tanpa sibuk, maka hidup kita akan seimbang. Karena kita punya cukup waktu untuk keluarga, hobi, pengembangan diri, dan masyarakat. Berikutnya Bapak Ibu. Sibuk, kita punya batasan waktu Bapak Ibu. Ya, jadi maksimal kita hanya bisa sibuk 16 jam setelah dipotong tadi 8 jam. Kalau kita lebih dari 16 jam biasanya tubuh kita sudah memberikan isyarat sebentar lagi kita akan sakit dan diopnam. Karena sudah over limited. Nah, tetapi kalau kita produktif, ya waktu kita itu tidak banyak kepakai, kita memiliki waktu tanpa batas. Apalagi kalau misalnya pekerjaan kita, kesibukan kita itu sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu kita itu bangga, kalau kita itu merasa sukses, kalau kita merasa kaya, kita itu tampak sibuk. Oh, saya sibuk nih nggak bisa, saya sibuk nggak bisa gitu. Nah, berani nggak Bapak Ibu sekarang? Gitu. Kita itu berani tampak nganggur. Gitu. Bisa Pak Edi? Oh bisa, saya pengangguran. Oh. bisa gitu. Nah nanti orang akan heran, berak ketok kerja kok, duitnya akeh yo, kayak ketok kerja kok. Nah gitu Bapak Ibu, produktif, bukan sibuk. Ya, kesibukan kita delegasikan, kita alihkan ke orang lain, sehingga kita punya unlimited time, punya waktu yang tidak terbatas. Sibuk itu menyebabkan kita capek dan stres. Apalagi kalau kita sibuk mengerjakan pekerjaan yang tidak kita sukai, tetapi harus kita kerjakan demi uang. Itu bisa benar-benar membuat kita capek dan stres. Tetapi kalau kita produktif, kita akan santai dan kaya Bapak Ibu. Itu sibuk dan produktif. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa sibuk itu pangkal miskin? Terjawab dari 3 komponen berikut Bapak Ibu. Yang pertama, ya, kalau kita hanya bisa menghasilkan uang pada saat kita sibuk, maka kita memiliki batasan waktu Bapak Ibu. Maksimal kita kerja 16 jam. Sisanya buat tidur. Nah, kalau kita memiliki batasan waktu untuk menghasilkan uang, otomatis income-nya juga terbatas. Ya, coba Bapak Ibu cek, Bapak Ibu sendiri, nggak usah ngajak tetangga. Satu hari bawa pulang duit berapa rata-rata? 100.000, 500.000, 1 juta. Nah, anggap kalau misalnya satu hari itu dapat 100.000, kita bagi 10 jam. Berarti 1 jamnya dapat 10.000. Nah, kalau kita hanya bisa mendapatkan uang ketika kita sibuk, kita pengen meningkatkan. Ya, 1 hari menjadi 200. Maka ketika tadi kita udah bekerja 10 jam, kita harus bekerja 20 jam. Tidak mungkin itu dilakukan Bapak Ibu. Untuk mendapatkan 200.000. Maka itu income-nya menjadi terbatas. Ya, jadi kalau kita bisa menghasilkan uang, kalau sibuk saja,
maka income kita akan terbatas. Bisa tidak Pak Philips, orang nganggur itu menghasilkan uang? Orang tidak sibuk menghasilkan uang, bisa nggak Pak Philips? Bisa, Pak. Bisa. Caranya gimana? Orang tidak sibuk kok bisa menghasilkan uang? Kalau sekarang internet marketing atau mungkin kalau udah pengusaha sudah melaksanakan SOP di perusahaannya. Contohnya seperti itu, Pak. Ya, oke, good. Ya, jadi tadi ya kalau saya simpulkan jawaban Pak Philip itu ya bagaimana kita tidak sibuk itu bisa dapat banyak uang, ya kita pakai dengkulnya orang. Ya. Kita punya target biar orang lain yang mencapainya. Atau kita pakai teknologi. Jadi pengulangan-pengulangan itu harus dilakukan oleh teknologi, jangan oleh manusia, nanti kelamaan. Ya. Jadi zaman dulu Bapak Ibu, pengulangan itu sebagai hukuman. Kalau kita bandel itu biasanya satu buku itu berapa halaman tuh? 20 apa 30 halaman tuh ditulis. Dari baris pertama sampai nanti baris pertama lembar pertama sampai nanti baris terakhir lembar terakhir, saya tidak akan terlambat sekolah lagi. Diulangi lagi, saya tidak akan terlambat sekolah lagi. Saya tidak akan terlambat sekolah lagi. Nah, ternyata sekarang itu banyak pekerjaan kita yang pengulangan tetapi tidak dialihkan ke teknologi. Harus dialihkan ke teknologi. Kalau pengulangan-pengulangan seperti itu, ya penawaran-penawaran, surat-surat penawaran, promo-promo itu harus dialihkan ke teknologi. Tinggal satu klik aja sudah nyebar banyak. Tidak perlu manual dikirim satu-satu. Pak Ganda praktek ya Pak Ganda ya. Sudah tidak manual lagi, ya. Nah, berikutnya. Mengapa sibuk pangkal miskin? Karena sibuk itu menyebabkan orang capek dan stres. Ya. Jadi kalau orang capek dan stres itu pasti kinerjanya turun. Fokusnya pasti turun, kesehatannya pasti turun drastis dan itu kalau diteruskan terus tubuh akan menyetop dengan cara apa? Memberikan sakit masuk ke rumah sakit opnam. Ya, pasti begitu. Jadi kerja lembur itu bukan ide yang bagus. Bahkan ide yang bagus adalah kerja malas. Nah, cuma kalau kita berpikirnya itu berpikir yang tekstual, berdasarkan teks, kerja malas kok bagus itu, sesat. Nah, yang dimaksud kerja malas adalah ya bagaimana ya kita bekerja seminimal mungkin, tetapi bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Kita menggunakan dengkulnya orang, otaknya orang, menggunakan teknologi. Ya, itu namanya kerja malas. Karena malas bekerja, akhirnya rajin berpikir. Karena malas bekerja, akhirnya keras berpikir. Nah, akhirnya biar yang rajin-rajin bekerja itu orang lain. Yang keras-keras bekerja orang lain. Ya. Berikutnya, kenapa sibuk pangkal miskin? Karena saking sibuknya bekerja, tidak ada waktu untuk mengembangkan diri. Nah, kalau kita tidak ada waktu untuk mengembangkan diri, maka kompetitor kita akan selalu di depan. Maka kita akan selalu kalah. Karena kesulitan, masalah, tantangan akan terus membesar, kapasitas diri kita tidak pernah dikembangkan. Nah, otomatis nanti kalau kita tidak mengembangkan diri, income kita akan turun. Jadi Bapak Ibu, sekolah boleh stop di S3. Tetapi yang namanya belajar, mengembangkan diri itu stopnya ketika nanti paru-paru kita itu sudah tidak kembang kempis. Itu baru boleh stop. Pengembangan diri atau belajar itu stopnya ketika kita sudah ketemu dengan Israel. Ya, sudah ketemu dengan malaikat maut. Karena permasalahan hidup itu terus bertambah, maka kita harus terus mengembangkan kapasitas diri kita. Jadi terjawab ya Bapak Ibu, kenapa sibuk itu bisa membuat kita miskin. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau kita lanjut? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Bagaimana Dengan Bapak, caranya dengan Pak Pram? Pak Pram silakan.
bagaimana cara kita untuk agar secepatnya pensiun dini, Pak? Sekarang usia berapa? 40, Pak. 40. Ya, berarti pensiunnya sudah bukan dini lagi ya, tapi dina ya. Oh, oke. Pak Pram bekerja di mana, Pak Pram? Saya sibuknya di laundry dan kos-kosan, Pak. Maksudnya pensiun itu, ini kan saat ini bekerja dengan orang lain, pengen pensiun, atau punya usaha, pengen usaha itu sudah 100% bisa dilepas, tapi tetap profit. Yang Ya. satu apa yang dua? Yang dua, Pak. Jadi Oke. dilepas, bisnis jalan, yang kita jalan-jalan, Pak. Oke, good. Yang pertama, Pak Pram, sekarang usia 40, tentukan dulu Pak Pram. Mau pensiun di usia 45, 50, atau berapa? Itu dulu Pak Pram, tentukan ya. Yang kedua Pak, itu mulai buat sistem Pak. Jadi usaha laundry Anda itu mulai sekarang ambil kertas, dibuatkan detail operasionalnya. Langkah pertamanya apa untuk bisa mendatangkan customer? Langkah keduanya apa untuk merubah tadi ya? Langkah pertama itu apa yang bisa mendatangkan prospek Pak? Prospek itu berarti calon customer. Langkah keduanya apa yang bisa membuat calon customer tadi menjadi customer? Yang ketiga, apa yang membuat customer itu datang berulang? Yang berikutnya, apa yang membuat customer tadi itu menceritakan atau mengajak orang lain untuk datang ke laundry Anda? Itu dibuat Pak. Ya. Satu, itu nanti detail operasional di bidang marketing. Nanti berikutnya Pak, di bidang produksi Pak, karena laundry ya, Anda harus nanti pilih sabun cairnya atau sabun serbuknya yang kategori apa saja. Itu toh Pak. Ya. Takarannya berapa dan seterusnya itu produksi Pak. Anda buatkan detail operasionalnya. Kemudian keuangannya juga begitu Pak. Ya. Nanti omset yang masuk dibelanjakan kemana saja, ada profit mau dialokasikan kemana, ya buat pengembangan cabang kemana, itu keuangan Pak, termasuk akuntansi pencatatan. Kontrolnya juga begitu Pak. Nanti Anda detailkan operasional Anda, ya kontrolnya. Misalkan ini kalau karyawan pergantian shift bagaimana, ini agar karyawan itu nanti kalau misalnya melakukan kecurangan itu bisa terdeteksi bagaimana, itu nanti Anda buat, ya. Jadi detail operasionalnya itu apa, kemudian setelah itu urutkan Pak, urutkan, kemudian dibuatkan standarkan. Nah setelah itu Pak, yang kedua setelah tadi bangun sistem, bangun tim Pak, bangun tim, rekrut orang, Anda ajarin sesuai dengan detail operasional tadi Pak. Kemudian coba Anda lepas Pak, Anda lepas, Anda sebagai orang luar, Anda monitoring aja Pak. Nanti pasti ada beberapa kesalahan, ada beberapa kerugian, tapi nanti di situ Anda belajar untuk memperbaiki. Jadi 3 langkah ya Pak ya. 1, Anda putuskan di usia berapa mau pensiun. 2, buat sistem. 3, bangun tim. Itu aja Pak Pram? Ya. Oke. Makasih Pak Pak. Pram, ya sama-sama. Pak Pram asli mana Pak? Saya asli Malang Pak. Asli Malang Malang. Kota. Oke. Nanti kalau sudah berhasil saya ditraktir bakso Malang ya Pak ya. Oh siap, enggak nyoba aja Pak. Siap. Ya oke. Kontak saya ada di Pak Ganda. Silakan Bapak Ibu yang lain. Siap. Ya oke. Pak Edi, saya. Pak Philips ya. Iya. Ya. Yang pertama saya terima kasih lagi minggu kemarin udah memberikan pencerahan untuk saya untuk mengembangkan diri, dalam hal ini aktualisasi diri di bidang musik dan nyanyi. Ya, sekarang saya satu lagi. Ya. Ini pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan Pak Fran tadi. Malang. Gini Pak Edi, saya sering mendengar istilah jangan mengenal pensiun. Jangan mengenal pensiun, Karena faktanya bahwa kalau orang misalnya PNS, entah dia itu orang kantoran atau TNI Polri atau dosen, kalau pensiun dia 60 sampai 65, tiba-tiba dia malah stroke atau mungkin tiba-tiba pemikirannya jadi buntu sehingga malah umurnya pendek gitu. Makanya itu jangan mengenal istilah pensiun. Jadi harus produktif terus. Makanya itu saya minta penjelasan dari Pak Edi Susanto, pasti ada punya pencerahan luar biasa. Terima kasih. Ya, oke. Jadi seolah-olah ini dibenturkan Pak Philips. Ada orang yang pengen pensiun, dia merdeka, ya sudah tidak ada tuntutan kerja lagi, dia bebas mau melakukan apa saja.
Di sisi yang lain itu ketika orang pensiun itu dia bosen, ya, tidak ada kerjaan, bingung mau ngapa-ngapain, akhirnya stres cepat mati. Gitu Pak Philips ya. Benar. Oke. Nah, begini. Jadi, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan atau untuk aktivitas-aktivitas yang tidak kita sukai, tetapi harus kita lakukan, pada titik tertentu kita harus pensiun di situ. Pak Pram bisa saja sudah bosen, yang ngurusi laundry, ya, hobinya mungkin otomotif, ya, ngotak-ngatik mesin, otomotif kendaraan, gitu. Hobinya jalan-jalan, Pak. Hobinya jalan-jalan, jadi traveling, lihat tempat-tempat baru, lihat makanan-makanan yang baru-baru gitu ya. Iya, Pak. Oke, hobinya seperti itu. Maka Pak Pram itu pada titik tertentu itu harus pensiun di laundry, tetapi jangan pernah pensiun jalan-jalannya. Iya. Gitu. Nah, saya ada usaha bimbingan belajar. Saya harus ngurusin tentor, ngurusin mitra, ngurusin apalagi customer, ya. Itu bagi saya itu nggak enak itu. Itu harus saya lakukan. Sehingga pada titik tertentu, usia saya 42 tahun, saya setting 45 tahun, saya harus sudah tidak ngurusin itu semua. Nah, yang saya sukai apa? Yang saya suka itu ngajar. Gitu. Jadi ngajar kalaupun nggak dibayar, ya tetap saya jalani. Ya seumur hidup saya tidak akan pernah pensiun dari ngajar. Iya. Nah, solusinya bagaimana? Bagaimana kita itu, ya, definisi pensiun adalah hanya melakukan, ya, hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita cintai, hal-hal yang bermakna bagi kita tanpa dikhawatirkan tidak dibayar. Oke, ya. Jadi kalau Pak Pram tadi laundrynya sudah autopilot, artinya sudah bisa ditinggal tetap profit, Pak Pram jalan-jalan rasa mikir. Ya Pak Pram ya, rasa mikir gue nanti transportasinya bayar berapa, nginepnya di hotel bayar berapa, masuk objek wisata bayar berapa, nggak usah. Saya juga begitu, nanti kalau bimbelnya itu 100% autopilot, saya ngajar pun tidak akan minta bayaran, tapi kalau dibayar saya terima toh. Jadi nggak bingung lagi ya Pak Philips ya? Ya betul sekali Pak. Tidak ada kata pensiun untuk mengerjakan apa yang kita sukai, apa yang bermakna bagi kita, ya. Tetapi harus ada pensiun, ya, untuk hal-hal yang memang tidak kita sukai, tetapi harus kita lakukan karena untuk menghasilkan uang yang nantinya uang itu harus kita jadikan aset. Nggak bingung lagi ya Pak Philips ya? Ya terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Philips. Cukup atau ada lagi? Yang lain silakan. Oke. Satu lagi Pak. Oh silakan. Pak Pram lagi ya? Untuk apa ya, mengidentifikasi hobi kita yang bisa menghasilkan uang itu gimana Pak cara mengenalinya Pak? Ya. Hobi dan menghasilkan uang. Satu Pak. Hobi itu berarti apa yang ya sangat kita sukai untuk dikerjakan, kan gitu Pak ya. Yang kedua, ya berarti harus ada orang lain yang mau membayar apa yang kita kerjakan dengan sangat suka tadi Pak. Jadi rumusnya bagaimana sih hobi kita bisa menghasilkan uang? Hobi plus selling skill Pak. Hobi plus selling skill sama dengan aset. Hobi mancing. Wah, pokoknya kalau mancing itu ya sudah berjam-jam betah. Berarti nanti ya Bapak bisa aja bikin kolam pemancingan yang memang unik dan bisa mengundang banyak orang untuk mancing di situ. Contohnya gitu, ya. Atau membuat alat pancing gitu Pak ya. Bisa membuat alat pancing yang memang punya kelebihan dibandingkan yang lain. Ya. Jadi rumusnya adalah hobi plus selling skill. Gitu Pak Pram ya? Siap. Sip. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu J. Oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu jujur pada diri kita sendiri, kita itu masuk pada kuadran yang mana? Yuk. 1, sibuk tapi miskin. Ya. Kenapa bisa masuk kuadran sibuk tapi miskin? Karena kesibukannya itu bernilai rendah. Karena waktu kerjanya itu dibayar murah.
Contoh, nuwun sewu Bapak Ibu, ya. Kuli kasar, kuli bangunan, kuli pelabuhan yang tadi saya ceritakan. Itu 10 jam dalam satu hari misalnya dibayar 100.000. Berarti kan 1 jam 10.000. Murah sekali. Ngeles saja yang part-time mahasiswa itu bisa dibayar 30 sampai 50.000 sejam. Itu dibayar 10.000 sejam. Padahal kosnya luar biasa. Kenapa? Karena tadi skillnya itu rendah. Cuma menjual waktu, cuma menjual tenaga. Nuwun sewu, kalau menjual waktu dan tenaga itu bisa digantikan oleh hewan. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang bisa digantikan teknologi, digantikan alat, digantikan robot, digantikan mesin. Bahkan mesin itu enak Bapak Ibu, tidak perlu dikasih THR, ya toh, tidak ada cuti tanggal merah. Oh, mesin itu enak, ya mempekerjakan mesin itu enak. Makanya dibayar. Nggak pernah komplain. Oh betul, nggak pernah komplain, nggak pernah nonton naik gaji toh. Protes. Oke, good. Iya. Pak Pram itu kalau mesin cucinya itu minta naik gaji repot loh Pak Pram. Nah, ya, jadi kalau sibuk miskin itu tadi karena waktu kerjanya itu dihargai murah karena dia tidak punya skill yang tinggi. Ya, sibuk tapi miskin. Kuadran kedua, sibuk tapi kaya. Nah, ini biasanya ya dimiliki oleh para ya top eksekutif. Jadi level top manajemen ke atas ya. Jadi direktur-direktur ini perusahaan-perusahaan besar nih ya, BUMN bisa atau perusahaan nasional multinasional ya, mereka sampai punya gaji, tunjangan, fasilitas dan sebagainya sampai ratusan juta, tapi jumlahnya segelintir. Ya, sibuk sih mereka tapi kaya. Karena skill mereka dihargai tinggi. Bisa juga para profesional atau pekerja mandiri ya. Seperti apa pengacara, kemudian dokter, insinyur, akuntan. Ya, ini mereka sibuk dan nilainya sangat tinggi. Maka mereka masuk kuadran sibuk tapi kaya. Ya, karena nilai waktu mereka dibayar sangat tinggi. Ya, jadi kayak motivator-motivator yang udah nasional aja itu 1 jam bisa ratusan juta. Kalau yang sudah dunia bisa 1 jamnya bisa jutaan. Bisa sampai 1 M. Karena tadi ya skillnya itu tinggi. Atlet juga begitu ya, atlet 1 tahun bisa dikontrak ratusan miliar apa triliunan, atlet sepak bola, atlet golf dan sebagainya ya, skill mereka itu dibayar sangat tinggi tapi mereka tetap sibuk karena mereka mengerjakannya sendiri ya, dikerjakan oleh mereka sendiri. Sama seperti kuadran 1, sibuk miskin. Mereka pekerjaan dikerjakan sendiri, hanya saja skill mereka itu rendah. Mereka hanya dibayar tenaganya saja. Yang berikutnya adalah kuadran ketiga, tidak sibuk tapi kaya. Siapa yang masuk ke sini? Pak Pram mau masuk ke sini nih Pak. Mereka adalah para business owner yang bisnisnya sudah autopilot, yang sudah punya sistem, sistemnya sudah jalan, dan sudah punya tim, timnya solid dan produktif. Mereka masuk ke sini. Ya. Jadi ambil satu contoh Hairul Tanjung ya, orang terkaya ketiga di Indonesia. Dia sudah punya sistem dan tim, makanya punya TV berapa tuh dihitung tuh. CNBC, CNN, Trans 7, Trans TV, belum punya Transmart, Bank Mega, belum perusahaan lain yang tidak kita kenal. Tetapi Pak, Alobank yang baru-baru ini ya. Tetapi ya. Pak, dia tetap bekerja, tetap sibuk. Iya, karena dia memilih untuk tetap sibuk. Dia suka menjalankan bisnisnya sendiri. Dia cinta. Nah, sibuknya menjadi sebuah energi. Bukan sibuk karena terpaksa. Kalau saya tidak berangkat kerja, besok tidak makan. Nah, itu sibuk harus. Nah, kalau Hairul Tanjung itu sibuk suka. Karena senang dia melakukannya, ya. Dan dia pegang kendali, artinya apa? Kalau dia mungkin ada acara keluarga atau ada urusan pribadi, dia tinggal delegasikan ke orang saja. Dia pegang kendali. Dia menjadi tuan atas kesibukannya. Kalau selama ini kita sering menjadi budak dari kesibukan kita. Pas anak ambil rapot diwakilkan orang, kenapa? Karena sibuk kerja. Istri ulang tahun, nggak bisa menghadiri, cuma bisanya telepon, kenapa? Sibuk kerja.
Berarti kan kita masih dikendalikan oleh kesibukan kita, bukan kita yang mengendalikan kesibukan kita. Nah, kemudian yang masuk kategori kuadran ketiga di samping tadi business owner dengan bisnis yang sudah autopilot itu investor. Kenapa? Karena investor itu yang sibuk bekerja adalah uangnya, asetnya. Ya. Pak Pram, kalau Ya, di Pak. Malang itu satu kamar kos-kosan itu berapa bayarnya Pak Pram? Kos-kosan yang sederhana sudah 850, Pak. 850. Yang ada AC-nya berapa? Sudah di atas 1,3. 1,3. Ya. 1,4. Oke, wis gampangane siji lah ngono ya, 1 juta misalnya gitu. Nah, ya. Punya bangunan 2 lantai dibuat 20 kamar. Berarti kan 1 bulannya dapat 20 juta. Nah, Betul. Ketika sudah dapat 20 juta, asetnya bekerja seperti itu. Kerjaan ibu kos apa toh? Mangkat arisan, melu pengajian, kan cuma ngono. Iya. Enggak. Nah, dia sudah enggak sibuk Iya. lagi, tidak sibuk dia kaya. Gitu loh. Nah, dia bisa pegang, bisa kendalikan kesibukannya dia. Nah, kemudian ketika 20 jutanya tadi itu dia tidak makan semua, dia makan 5 juta, yang 15 jutanya dia kumpulkan lagi, dia bikin kos-kosan lagi, dengan pendapatan yang sama, misalnya 20 juta, ya dapat 40 juta. Nah, ini investor ini masuk kuadran tidak sibuk tapi kaya. Karena yang sibuk adalah uangnya yang bekerja untuk dia, asetnya yang bekerja untuk dia. Nah, kuadran yang keempat, tidak sibuk, miskin. Ini lebih enak nih daripada yang kuadran pertama, sudah sibuk, miskin. Mending tidak sibuk aja. Nah, iya toh, mending tidak sibuk toh? Iya. Sama-sama miskin, mendingan tidak sibuk daripada sibuk. Nah, tidak sibuk miskin ini siapa? Mereka itu adalah para pengangguran. Ya, bukan pengacara, pengangguran banyak acara. Ya, betul-betul waktu mereka itu belum diproduktifkan. Masih nol. Ya, mereka tidak sibuk sama sekali, tapi tidak ada pendapatan sama sekali. Ya. Jadi setidaknya nanti kita akan masuk ke kuadran 2, sibuk kaya atau tidak sibuk kaya. Nanti kita akan bahas bagaimana kita melompat dari yang sibuk kaya menjadi tidak sibuk kaya. Nah, ini melompat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak sibuk alias tidak ada pekerjaan, ya, jadi pekerjaan itu kita lakukan hanya kita suka saja, kita menjadi kaya, itu dosa enggak Bapak Ibu? Tidak. Karena kita tetap memberikan manfaat, memberikan benefit kepada orang yang mengeluarkan uangnya buat kita. Hanya saja kesibukan kita itu tadi, ya, kalau tidak dikerjakan oleh karyawan, tim mitra kita, uang kita lah yang sibuk. Atau teknologinya. Jadi sebenarnya kita sibuk, cuma kesibukan kita itu dialihkan Bapak Ibu. Dialihkan ke tim, dialihkan ke teknologi, atau dialihkan kepada uang kita. Nah, bagaimana agar kita bisa meraih kondisi tidak sibuk tetapi kaya? Yang pertama, ketika kita saat ini menjadi seorang profesional atau pekerja mandiri. Jadi pekerja mandiri itu bisa jadi kita punya usaha, tetapi masih kita yang menjalankan. Ya, hanya dibantu beberapa orang, ya, atau profesional tadi dokter, insinyur, akuntan dan sebagainya. Maka kita harus menambahkan nilai dari waktu kita. Misalnya begini Bapak Ibu, ya. Kalau buka praktek dokter umum yang nangani pasien itu katakanlah 100.000. Ya, 10 menit 100.000. Ya. Nah, bagaimana sih bisa meningkatkan tarifnya menjadi 300.000 untuk 10 menit itu? Dia harus ngambil spesialis. Dia harus jadi ahli, jadi pakar. Penyanyi dangdut, pertama tingkat RT, tampil di 17-an. Kan orang dibayar ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dia harus bagaimana ikuti kontes, ikuti apa, biar bisa masuk kepada tingkat kota, bahkan tingkat nasional. Syukur dia bisa nembus dapur rekaman.
Artinya apa? Dia harus menjadi semakin populer. Ya. Jadi kalau saat ini kita itu pengen tidak sibuk dan menjadi kaya, kita harus menambah nilai waktu kita dengan cara meningkatkan keahlian atau kepakaran kita dan meningkatkan popularitas kita. Berikutnya, kalau kita yang punya usaha, agar kita tidak sibuk kemudian bisa menjadi kaya Bapak Ibu, kita harus mulai mendelegasikan kesibukan-kesibukan kita. Kita harus mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau mau mendelegasikan Bapak Ibu itu harus jelas. Ya. Harus detail. Ya. Jangan sampai seperti cerita ya. Jadi ada istri yang telepon suami nangis-nangis begitu. Kenapa kira-kira? Karena diperkosa sama supirnya. Gitu. Lah suaminya nanya waktu ditelepon, kok bisa berani-beraninya dia memperkosa kamu? Disuruh bapak. Katanya gitu. Masa sih disuruh saya? Iya, katanya tadi itu bapak telepon begini. Jo, Pak Ijo, itu sudah mendung. Roknya nyonya diangkat. Jangan lupa burungnya dimasukkan. Perintahnya gitu Pak Pram. Itu delegasi yang salah. Betul. Saya tahu cerita itu. Nah iya itu delegasi yang salah. Pak Ijo, itu roknya nyonya diangkat, jangan lupa burungnya dimasukkan. Itu delegasi yang salah. Jadi kalau mau mendelegasikan, itu harus job description-nya itu jelas. Biar tidak multi tafsir Bapak Ibu. Salah nggak Pak Ijo? Ya tidak salah. Dengan tingkat pemahaman dia, pendidikan dia, latar belakang dia, ya itu pahamnya seperti itu. Nah iya. Kenapa delegasi itu kadang gagal? Tadi itu job desk-nya itu kurang jelas. Makanya tadi pembuatan sistem, detail operasionalnya itu harus benar-benar spesifik. Sehingga nanti orang dengan tingkat pendidikan yang rendah pun, pemahaman yang secuil pun itu bisa memahami. Ya. Nah, bentuk sistem dan tim. Baru Anda bisa delegasikan. Kemudian berikutnya adalah gunakan teknologi. Ya, yang manual-manual pengulangan itu benar-benar membuat kita sibuk. Ya. Nah, berarti yang pengulangan manual tersebut itu harus dibuatkan aplikasinya boleh, ya, linknya boleh, webnya boleh, ya, sehingga nanti ya semua orderan, semua penawaran itu terautomatisasi. Tinggal klik selesai semua. Ya. Nah, coba bayangin kalau kita ngantri di bank, ngantri di teller, ngantri di CS, ya toh, dibuatin ATM, itu bisa mengurai antrian. Itu kan cuma pengulangan aja sih kalau ngambil uang. Kalau nyetor juga pengulangan. Bahkan kadang bahasanya teller sama bahasanya apa itu CS itu sama. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Itu kan pengulangan. Nah, pengulangan itu biar nanti jadi kerjaan mesin, jadi kerjaan robot. Ya. Dari ngantri di teller ke CS, dibuatin ATM bisa mengurai antrian. Dibuatin mobile banking lagi, itu bisa lebih cepat lagi mengurai antrian. Akibatnya apa? Beberapa bank itu menutup kantor cabangnya. Karena apa? Transaksi sekarang sudah separuh lebih itu terjadi online lewat mobile banking. Belum dompet-dompet digital yang sudah menjamur toh, kayak Dana, GoPay, apalagi itu ShopeePay, macam-macam lah. Bank-bank digital, Alobank, Jago itu juga udah banyak sekali itu. Ya, jadi memanfaatkan teknologi. Berikutnya agar tidak sibuk menjadi kaya adalah kita harus mempekerjakan uang kita. Ya. Jadi enggak apa-apa Bapak Ibu, sekarang kita jujur, kita masih dipekerjakan oleh uang. Kenapa? Karena uang itu masih mendidik kita Bapak Ibu. Kowe semangat ora semangat kudu mangkat kerja. Orang mangkat kerja ora oleh duit. Betul enggak? Iya toh? Berarti uang masih mendikte kita, uang masih menjadi tuan kita. Ya enggak? Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi tuan atas uang kita? Nah, uang yang semula mengatur kita, ya,
mendikte kita, ya setelah kita dapatkan gantian. Kamu yang sekarang harus bekerja untuk aku. Caranya bagaimana? Di beberapa webinar sudah saya sampaikan. Ketika kita terima profit, terima gaji, terima komisi, terima apapun pendapatan kita, ya kita harus bayar diri kita terlebih dulu. Ya, jangan dibelikan beras dulu, berarti kita membayari bakul beras dulu. Jangan dibelikan untuk membayar listrik, bayar air, berarti kita membayari pemerintah dulu. Apalagi kalau yang karyawan PNS belum terima, gaji sudah dipotong PPh. Nah, kita harus membayar diri kita sendiri, yaitu berapa? Minimal 30%, berarti ini uangku nggak boleh dipakai. Uangku nggak boleh diberikan kepada orang lain. 30%. Kalau bisa 40, kalau bisa lebih gede lagi 50, 60. Itu di-saving terus. Sampai minimal 12 kali pendapatan. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau kita kehilangan pendapatan kita tidak perlu berhutang kepada mertua apalagi tetangga. 12 pendapatan tadi, bulan tadi itu bisa menghidupi kita sampai kita punya pendapatan. Nah, ternyata aman-aman saja, tingkatkan terus. Sampai nanti pendapatan ke 13, 14, 15 dan seterusnya itu baru nanti diinvestasikan. Kalaupun hilang aman, sudah punya 12 kali pendapatan di tabungan. Nah, apalagi nanti ternyata yang sisa dari 12 kali pendapatan tadi itu diinvestasikan berhasil, diinvestasikan lagi. Nah, disinilah titik di mana uang kita mulai bekerja untuk kita. Karena kita tidak menghabiskan 100% dari pendapatan aktif kita. Tidak menghabiskan 100% dari pendapatan kerja kita. Berani Bapak Ibu, minimal 30%, ya. Anda belanjakan ke pos-pos yang produktif. Bisa untuk apa? Untuk modal, ya, bikin bisnis sama orang atau bikin usaha orang lain yang mengerjakannya atau bermitra dengan bisnis yang sudah jalan, bisnis yang sudah berkembang, tinggal menjalankan SOP-nya saja. Berani Bapak Ibu? Berani praktek? Apa bingung? Nah, yang prinsip Bapak Ibu, yang harus dilakukan pertama kali agar bisa berinvestasi atau mempekerjakan uang, saving di awal dari income Anda. Baru sisanya di shopping. Ya. Jadi saving ini bukan untuk semata-mata mengumpulkan Bapak Ibu, tetapi untuk nanti dibelanjakan kepada hal-hal yang produktif. Ya, bisa nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah belajar bisa diberikan paper aset, ya, saham, obligasi, reksadana. Atau kalau sudah jumlahnya besar bisa diberikan properti. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan properti yang ditinggali atau rumah tinggal, tapi yang disewakan sehingga bisa memberikan pendapatan sewa. Bisa kos-kosan, bisa ruko, bisa rukan. Atau dibelanjakan emas, tetapi jangan emas perhiasan. Emas koin boleh, batangan boleh, yang akan mengalami kenaikan nilai. Atau bisa kalau di kampung dibelanjakan atau dibelikan sawah. Biar sawah itu yang garap petani, nanti tinggal bagi hasil. Atau Bapak Ibu yang memang belum punya pengalaman tapi pengen berbisnis Bapak Ibu bisa join ya kepada bisnis yang memang sudah bersistem, tinggal menjalankan saja. Nah, ini Bapak Ibu, saya punya contohnya ya Bapak Ibu ya, barangkali cocok dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kami dari Bimbingan Belajar Antusias membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian ya untuk bisa membuka bimbel di seluruh Indonesia. Siapa nanti yang mengelola? Yang mengelola adalah manajemen pusat. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan menggunakan smartphone. Ya. Jadi Bapak Ibu cuma modal 1 juta ya. Dapat profit share 7,5, dapat akun kemitraan, dapat konten promosi, file banner, file brosur, file student kit, pelatihan, tentor dan landing page. Ya,
Kalau pengen profit share lebih gede lagi, itu nanti kemitraannya 3 juta. Profit share-nya 10%. Kemudian kalau pengen lebih gede lagi, itu 5 juta, profit share-nya 15%. Nah, jenjang karirnya begini Bapak Ibu. Yang pertama, ketika Bapak Ibu mengambil paket yang tadi 5 juta, Bapak Ibu itu di sini masih bekerja untuk merekrut siswa. Ya, dengan profit share 15%, dengan simulasi di sini omset 100 juta akan mendapatkan 15 juta per bulan. Ini aktif. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu kita akan ajari bagaimana membangun sebuah tim. Ya, jadi nanti bisa berbagi kemitraan dengan yang lain, bisa buka cabang di tempat lain, di kota lain, ya katakanlah Bapak Ibu misalnya 10 mitra dengan omset akumulasi adalah 100 juta, maka ada omset 1M. Bapak Ibu hanya sebagai leader membina mereka dapat persentase profit 5%. Ini disebut massive income Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada faktor kali pendapatan. Ya, pendapatan tadi ya, omset dari 10 mitra. Dan ketika itu terduplikasi di mana yang 10 mitra Bapak Ibu tadi itu berkembang menjadi 100, masing-masing omset 100 juta, maka Bapak Ibu menjadi owner. Dalam hal ini adalah passive income 2%. Karena bukan Bapak Ibu yang membangun mitra, bukan Bapak Ibu yang merekrut siswa, tetapi tadi tim organisasi yang sudah Bapak Ibu bangun di posisi leader, maka akan ada passive income sebesar 200 juta per bulan. Ini legalitas bimbingan belajar antusias Bapak Ibu, ya kita ada akte notaris tahun 2010, ada NPWP juga sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang. Itu kantor yang ada di Semarang Bapak Ibu. Nah, untuk hal teknisnya nanti silakan bisa hubungi nomor yang ada tertera di situ atau bisa klik link yang ada di situ. Nah, jadi monggo Bapak Ibu bagi yang berkenan yang mau tadi saya sampaikan bagaimana memotong di muka untuk hal-hal yang produktif, silakan Bapak Ibu ya bisa join di bimbingan belajar antusias. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Ganda. Monggo Pak Ganda. Oke, baik Pak Edi. Ya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau diskusi atau tanya jawab? Monggo, silakan. Monggo silakan. Silakan terkait materi, silakan atau terkait apa, terkait bimbelnya juga boleh. Atau bisa berbagi pengalaman yang sudah punya bisnis bimbel gitu. Ya. Silakan. Ini kita atau foto dulu aja Pak. Oh mau foto dulu, monggo, monggo silakan. Jalan aja dulu Pak. Tolong, Pak. Yuk, kita foto dulu aja yuk. Foto bersama dengan Pak Edi. Ya, oke ya. Yuk. Oke. 1, 2. Tadi siapa di? Ya, siap. 1, 2, 3. Bentar, saya teks bentar. Ayo, silakan. Ada yang berjawab, Pak Pram mungkin ada yang mau didiskusikan lagi Pak Pram? Pak. Silakan. Cukup. Pak Filipus mungkin, Filipus atau Pak Antonius nih, silakan Pak. Saya kasih kesempatan ke teman yang lain dulu. Padahal sudah nyimpan pertanyaan banyak ya Pak Philips ya. Sepertinya belum ada Pak Philip. Silakan aja Pak Philip. Oh ya. Jadi gini Pak Edi dan Pak Blar, ternyata ada persamaan
Saya selama ini profesi utama sama dengan Pak Edi Susanto sebagai pengajar pendidik atau akademisi. Tapi selama COVID ini, selama COVID yang sudah berlalu kemarin, saya jadi penganggur, nggak bisa mengajar. Mengajar lain pun gajinya begitu saja. Untung karena saya punya talenta di bidang musik, maka saya mengembangkan diri melalui musik. Ya. Nah, sekarang COVID sudah berlalu, saya kembali ke profesi utama saya sebagai guru, itu sebagai profesi utama, dan karier saya sebagai pemusik saya tetap kembangkan. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Edi, sebelum saya bertanya, saya mau kasih tahu bahwa saya mengalami kesulitan membagi waktu antara profesi dengan karier, profesi sebagai pendidik atau akademisi dan karier sebagai pemusik, penyanyi. Saya mengalami kesulitan untuk membagi waktu, Pak Edi. Kira-kira menurut Pak Edi gimana supaya saya lebih pintar, pandai membagi waktu, punya kecerdasan di bidang kedisiplinan gitulah. Karena saya orangnya kalah dari segi disiplin, kalah banget. Ya. Iya. Terima kasih Pak Edi. Ya. Iya, sama-sama Pak Philips ya. Jadi memang kebanyakan orang itu manajemen waktu itu biasanya disuruh untuk disiplin gitu ya Pak ya. Iya. Bagaimana kalau nggak disiplin? Tidak masalah. Nah, yang jelas begini Pak Philips, waktu itu tidak bisa kita tambah. Ya. 24 jam itu tidak bisa kita tambah. Benar sekali. Iya. Karena waktu tidak bisa kita tambah, berarti yang harus kita lakukan adalah mengurangi aktivitas kita. Ya, coba temukan ya aktivitas-aktivitas yang sifatnya pengulangan itu dipangkas. Oh iya, sistem pemangkasan waktu, pemangkasan aktivitas gitu. Iya. Yang kedua, aktivitas atau pekerjaan yang bisa didelegasikan entah ke siswa, entah ke anak, entah ke istri, ya itu diperbanyak. Nah, sehingga nanti ya kita akan punya stok waktu yang melimpah. Nah, kalau udah punya stok waktu yang melimpah ini, ya nanti nggak akan rebutan antara untuk mengerjakan yang profesi sama yang karir. Karir, iya betul sekali. Ya, selama ini kan tumpuk. Profesi dan karir misalnya butuh masing-masing 4 jam, 8 jam, kita ada waktu cuma 6 jam. Iya. Kan gitu, Pak. Jadi satu, ya waktu itu tidak bisa ditambah, maka kita harus mengurangi aktivitas kita. Yang kedua, aktivitas mana yang perlu kita kurangi? Yang pertama adalah yang pengulangan. Pasti ada aktivitas-aktivitas pengulangan, itu dikurangi. Yang kedua, aktivitas-aktivitas yang bisa didelegasikan itu diperbanyak. Jadi kalau di bimbel antusias saya sama istri itu justru lebih sibuk istri daripada saya. Dari mindsetnya aja sudah kelihatan, Pak. Jadi kalau saya itu mindsetnya begini, di luar sana itu banyak sekali orang yang mengerjakan jauh lebih baik daripada saya. Maka biar orang itu yang mengerjakan, bukan saya. Karena kalau dia yang mengerjakan lebih baik daripada saya. Istri saya kebalikannya. Istri saya itu selalu berpikir, di luar sana itu enggak ada orang yang bisa mengerjakan sebaik saya. Maka harus saya mengerjakannya. Oh gitu ya. Maka saya lebih nganggur daripada istri saya. Gitu. Lebih nganggur tapi kaya. Iya, karena apa? Karena tadi saya akan memperbanyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa didelegasikan. Kalau istri saya itu dia pencatatan, kemudian apa ya, pekerjaan-pekerjaan apa ya, itu semuanya itu ada di otak dia, Pak. Jadi nggak bisa dicuri sama orang lain, nggak bisa dicuri sama orang lain. Artinya apa? Orang lain itu nggak bisa melakukan sebaik dia. Tapi kalau saya, Pak, pekerjaan-pekerjaan saya itu semuanya ada di kertas. Kamu bisa kok mengerjakan lebih baik daripada saya, ini ikuti ini. Ya, akhirnya apa? Yang saya lakukan itu 100% bisa dilakukan oleh orang lain karena sudah saya buatkan tadi tertulisnya.
Ya istri saya enggak bisa, karena semua dilakukan ada di otaknya dia. Bahkan pekerjaan itu enggak bisa saya lakukan, Pak, karena di otaknya dia semua. Nah, jadi kesimpulannya, kesimpulannya adalah karena waktu kita tidak bisa kita tambah, maka kesibukan kita harus kita kurangi, ya, dengan cara tadi memperbanyak pekerjaan yang bisa didelegasikan kepada orang lain, entah murid Bapak, entah anak Bapak, entah istri Bapak, atau ya Pak, tetangga. Tetangga itu juga sering tak kerjain loh Pak, sering tak kerjain tanpa sadar itu dia sering melakukan pekerjaan saya gitu, tapi nggak sadar dia. Itu Pak Philip. Oh, boleh tak saya satu lagi yang berhubungan dengan penjelasannya, boleh? Iya, silakan. Ya, maaf ya Pak Edi, saya sampai usia begini tapi masih lajang, sehingga untuk mendelegasikan ke istri atau anak atau orang lain pasti belum. Nah, saya masih betah dengan masa lajang saya, walaupun calon sudah ada. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bukan rupanya, tapi ternyata orang yang lebih dikenal publik itu karena karirnya, misalnya sebagai penyanyi ataukah sebagai atlet, dibanding profesinya misalnya sebagai guru atau dosen. Itu saya alami seperti gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya harus korbankan satunya atau gimana? Soalnya kalau mau korbankan profesi, sementara mau makan apa? Kalau mau korbankan karier, kita nggak dikenal di mata publik, kurang kenal, kurang jadi orang terkenal. Jadi bingung saya. Iya. Saking bingungnya nanti akhirnya dikorbankan diri sendiri gitu Pak ya. Iya. Oke. Iya. Coba Pak, kalau selama ini Bapak berpikir antara karir sebagai pemusik dan profesi sebagai seorang guru itu ditandingkan, sekarang coba Bapak berpikir bagaimana kalau disandingkan. Kalau ditandingkan itu berarti saling melemahkan, saling meniadakan, agar nanti salah satu yang muncul, salah satu yang menang. Yang lain itu nanti nggak ada. Tapi kalau disandingkan itu akan saling menguatkan, Pak. Oh, jadi perlu disandingkan. Nanti Pak Philip sama calon istri Pak Philip tadi itu dengan Pak Philip itu harus disandingkan apa ditandingkan, Pak? Harus disandingkan dong. Sandingkan, betul. Ya, jadi kalau suami istri mereka itu berebut sama-sama itu merasa berkuasa karena cari nafkah bareng-bareng, itu kan ditandingkan. Iya betul. Tapi kalau disandingkan itu kan ada yang cari uang, entah satu orang atau dua orang, ada yang mengelola uangnya, itu kan disandingkan Pak. Ya toh? Dikolaborasikan. Waduh, cerdas banget ini penjelasannya. Dikompetisikan. Ya toh Pak, Bapak sebagai guru di sekolah itu pasti punya yang namanya teman guru, punya kepala sekolah, punya siswa. Kenapa mereka tidak jadikan ajang promosi untuk pemusik Bapak, untuk musiknya Bapak? Kenapa tidak menggunakan fasilitas sekolah? Kenapa tidak memanfaatkan gurunya untuk membuat Bapak terkenal? Oh iya, terima kasih, luar biasa. Ya Pak. Benar. Iya. Itu namanya disandingkan. Jangan pernah ditandingkan lagi, Pak ya. Wah, luar biasa ini penjelasan sangat smart. Jadi saya baru tahu istilah disandingkan, bukan ditandingkan, dikolaborasikan. Iya. Itu. Bukan dikompetisikan. Betul Pak Philip, betul. Ya. Iya. Ya, selamat praktek ya Pak ya. Luar biasa penjelasannya. Pak Philip dari mana ini? Sangat inspiratif. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Philip. Nah, monggo Pak Ganda dilanjut. Ya, kembali ke Pak Ganda. Ya, oke, silakan yang lain. Menarik nih, semakin menarik diskusinya. Ada lagi? Ada Bu Nur, Pak Arif. Iya. Budian mungkin mau tanya. Budian, masih monitorkah? Marlina nanti ya. Ayo teman.
Nanti Pak ayah. Anggi. Insya Allah cukup Pak, cukup jelas. Tinggal sekarang kita praktek apa enggak. Oh, itu ya. Oke Pak. Oke. Baik, baik, baik. Gimana, cukup? Ada lagi yang mau diskusi, yang mau sharing? Kalau nggak ada, kita akhir aja Pak Edi ya. Monggo Pak Kanda. Apa? Ya. Nah, kita diskusi lagi nanti di grup ya. J. Oke, baik, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu, Pak Pram, Pak Philip, Pak Antonius, Bu Marina. Iya, Pak Ganda. Pak Aryawan, Bu Nur ya, dan Budian. Ya, semoga bermanfaat materi malam sore hari ini. Ya. Sampai jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Salam sehat selalu semuanya ya. Salam sehat untuk Pak J. dan Ya, Pak terima Ganda kasih, dan ya. semua teman. J. Ya, Ya. sampai jumpa Salam lagi. powerful. Salam powerful. Ya.